warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali di Ramadan tahun ini. Kiranya seluruh ketaatan yang telah kita tunaikan kepada Allah 9 hari yang digunakan Allah terima, Allah mencatatkan sebagai catatan amal beberapa yang bisa kita kelak, dan insya Allah Allah menetapkan bahwa kita menyelesaikan satu paket Ramadan sampai saat tiba di 1 Syawal. Karena syukur yang hari ini kita tetapkan kepada Allah itu terjadi karena memang Allah memberi kita kekuatan. Ibu bisa mengaji, ibu bisa sholat, bisa puasa, bisa tahajud, bisa tarawih. Itu bukan karena iman ibu yang kuat, bukan karena sehatnya kita, saya dan ibu, bukan karena lapangnya waktu kita, karena banyak dari saudara kita yang kuat, banyak saudara kita yang sehat, banyak saudara kita yang luas waktunya, tapi mereka tidak mampu seperti kita. Itu sesungguhnya terjadi karena Allah yang bantuin, Allah yang membantu kita. Doa yang menjadi rukun ibadah minimal sehari semalam 17 kali. Iya dan aku, iya dan penting bagi kita untuk menetapkan kesyukuran itu di atas segala-galanya, karena kekuatan untuk bisa bersyukur itulah syukur itu sendiri. Salawat beri salam sama-sama kita saling mensaksikan kepada Allah besar, salam serta salam. Ibu Allah mengawali pengajian ini, saya akan memberi sebuah kisah inspirasi. Ya, semoga kisah ini nanti akan menjadi kenangan yang ibu bawa pulang dan ibu ceritakan kepada pasangan. Ya, bila yang saya pasangan. Ya. Ada seorang tabi'in yang bernama Imran bin Hittan. Ya. Imran bin Hittan ini seorang tabi'in yang bernama. Satu ketika ia berdiri di depan cermin bersama sang istrinya. Dia berkata kepada istri, alhamdulillah ya, saya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kata istri, karena saya mendapatkan kamu yang cantik, menawan, dan berbakat. Ya, maka saya bersyukur. Terus apa jawab sang istri? Ya, insya Allah sama-sama kita bersyukur. Sebab saya juga bersabar dengan kamu. Kenapa? Karena banyak kamu pas-pasan. Jadi suami bersyukur mendapatkan istri yang cantik, si istri bersyukur dia bersabar karena mendapatkan suami yang pas-pasan. Jadi syukur dan sabar. Nah, ini cerita saya dapat waktu ikut training tentang keluarga. Baik Ibu, hari ini materinya luar biasa. Ini materi berat sebetulnya ya. Saya membaca judul kajian TNT dari Ramadan pertama sampai 20. Saya menemukan ini materi paling berat. Ini materi paling berat dan inti dalam sebuah keluarga ini. Ya, karena kita tema ini ya, fondasi. Ya. Fondasi ini apa makna fondasi? Ini kan bangunan. Semakin baik fondasinya, maka semakin kuat bangunan. Begitu juga sebaliknya. Saya berterima kasih kepada Bapak dan jajaran pemerintah yang memberi materi yang luar biasa. Ya, kalau mau dikulik habis Ibu sampai berbuka saya benar. Ini saya mencoba menyederhanakan materi. Semoga Ibu paham. Karena memang ini tujuan untuk keluarga ini. Sabar dan syukur. Nah, sebelum kita masuk ke ininya, ke ketahanan keluarga, kita akan mengulik dulu apa itu sabar, apa itu syukur.
Karena banyak di antara kita yang hari ini masih belum begitu paham dengan benar ya, makna sabar dan syukur itu bagaimana. Semoga kajian hari ini memberikan inspirasi untuk saya, untuk kami yang menyampaikan. Sebetulnya ini tadi untuk ibu, untuk kami ya. Untuk kami karena kami sebagai yang diamankan menjadi nahkoda dalam sebuah rumah tangga, sesungguhnya ini makna untuk kami. Karena ini floornya adalah mama, maka temanya tidak akan jauh dari persoalan mama. Sebetulnya tema ini akan menjadi lebih punya daya gedor yang begitu kuat kalau dihadiri oleh bapak. Tapi bapak ini saya hantam di daerah sini ya, terlaju. Baik, ibu berhormati Allah. Sekarang kita lihat apa itu sabar dan syukur ya. Sekarang apa itu sabar? Nah, sabar itu kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah ketahanan dalam menghadapi cobaan. Tahan dalam menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas error, tidak cepat patah. Ini kalau menurut bahasa Indonesia dari kamus besar. Kalau dari segi bahasa, sabar itu artinya tertahan. Pokoknya tertahan, semuanya tertahan. Tertahan semua. Nanti kita lihat kategori sabar dan kewajiban ya. Berikutnya, kalau dari segi istilah, ini saya mengambil dari warna hijau menyesuaikan warna biru yang tua ya. Dari warna merah nanti saya nanti apa nanti ya. Warna hijau jadi lebih fresh ya. Kalau kita secara istilah, sabar itu diidentifikasikan sebagai menahan lisan dari mulut. Ini pada istilah. Gak suka komplain, gak suka ugal. Boleh nggak ngeluh? Boleh. Yang nggak boleh apa? Jadi habit ya. Nah, boleh. Karena memang manusia kita dalam keadaan sudah perlu ke besar. Ya. Yang nggak boleh itu jadi kebiasaan. Jadi trending topik, jadi status WA. Oke. Begitu majalah mau info gimana kalian? Ya. Kemudian setelah dia menahan lisan dari mengeluh, berikutnya apa? Dia menahan hati dari marah atau menahan anggota badan dari menampakkan atau melampiaskan kemarahan secara vulgar. Tidak banting kursi, tidak lempar meja, tidak jatuhin kulkas, tidak tumbuh AC gitu. Nah, ini sabar dalam perspektif dari sisi istilah. Sekarang kita lihat bagaimana kata para ulama. Kata para ulama itu, sabar itu adalah dari kesanggupan mengendalikan diri ketika hawa nafsu bergejolak. Hawa nafsu bergejolak itu bukan cuma sabar, bukan cuma marah, senang pun. Nah, dalam kondisi senang pun, dalam kondisi bahagia sekalipun, kita dituntut untuk bisa bersabar. Jadi sabar kita tidak dimaknai dalam bentuk musibah ya. Jangan diterjemahkan dalam bentuk kita mendapatkan sebuah tekanan. Dalam kondisi kita mendapatkan sesuatu kabar gembira pun kita dituntut untuk bisa mengendalikan diri. Kemampuan untuk memilih atau mengikuti agama tak kalah datang secara langsung. Antara baca Quran dengan lihat status Instagram, mana lebih menarik? Jawabannya ada di kode masing-masing ya. Hasil ya. Itu dari Imam Ghazali. Kalau Imam Ibnu Al-Jauzi, sabar itu didefinisikan sebagai menahan perasaan gelisah, putus asa. Jadi setidaknya sama semua. Ya. Setidaknya seluruh definisi sabar ini bahwa ini sama semuanya. Ya. Artinya tertahan. Ini sepakat sih. Jadi kalau kita baca dari awal sampai akhir tetap di sini. Baik dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah. Kalau merujuk kata kemudahan ini B aja. Tahu B aja tahu? Biasa aja.
Tidak marah, biasa aja. Nggak benci, biasa aja. Tidak marah, biasa aja. Tidak senang, biasa aja. Nah, kita lihat bagaimana bisa sampai di posisi biasa aja. Baik, sampai di sini Bu, sudah ada yang tidak ingin ditanyakan? Oh, ada yang tidak connect ya. Alhamdulillah, Ibu. Selama sahur Ibu mengkonsumsi ginkgo biloba, ya, zat yang mampu mengeluarkan memori sehingga berbanyak pertanyaan. Baik. Sekarang kita lihat dalil sabar. Dalil sabar itu dalam Al-Quran Bu, sabar itu terulang lebih dari 103 kali. Ya, sebanyak dalam 45 surah 103 90 ayat. Ini kalau kita buka ada sebenarnya kalau itu ayat satu-satu di bedel ayatnya, 90 ayat di bedel, 45 surah dibuka, 103 kali tempat kita bicarakan. Seperti saya sampaikan di awal, kita tidak cukup waktu. Ibu tahan, saya tidak tahan karena ada ayat dulu ini. Ya. Jangan serius Bu ya, santai aja Bu. Sekali pada serius nih, karena materinya berat. Ini limpah yang masih materi ini. Limpah saja ya. Ini lumayan. Jadi walaupun materinya lumayan berat ya, saya akui materinya berat. Karena ini diibaratkan kalau pesawat, sabar dan syukur itu seperti sayap ya, seperti sayap kanan dan kiri. Di sebelah kanan ini syukur, sebelah kiri sabar. Jadi pesawat itu baru bisa mengudara kalau kecepatan kiri dan kanan sama. Jadi kalau kanan itu 100 rpm maksudnya, maka kiri harus 100 rpm, maka dia akan bisa terbang. Tapi kalau kirinya 50 rpm, kanannya 100, insya Allah pesawat terbang terus lagi karena masih nabrak. Ibu sabar, tidak syukur. Pasangan kita bersyukur, tidak sabar. Nah, ini remuk ya, bisa remuk. Bagaimana cara mensinkronkannya? Berikutnya kita nukilkan satu atau dua saja, dua dalil yang kita ambil ya. Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan dan pertolongan Allah dengan dua jalan, sabar dan sholat. Ternyata Bu, kalau dapat musibah, kalau lagi senang, kalau lagi ada tekanan, Allah tidak minta kita untuk cari solusi. Jangan sok paten kita, jangan sok keren gitu. Ya jangan sok apa ya, jangan sok kuat gitu, jangan sok improvisasi. Begitu dapat tekanan, begitu dapat himpitan, modalnya cuma dua tuh, sabar dan sabar ini bukan pasif Ibu, ini kalimat aktif, ini kalimat kerja aktif. Jadi begitu ada tekanan, begitu ada himpitan, begitu kita terdesak, begitu kita terpojok, ini dalilnya. Kita sabar, belum ada solusi. Sabar pada batasnya, sabar. Ya. Jadi ini dalil yang kita munculkan dari ayat pertama dari 90 ayat yang ada dalam Al-Quran. Berikutnya, sabar itu kapan dihadirkan Bu? Saat ada ujian. Allah beri saya kekuatan, Allah beri saya kemudahan. Kapan Allah memberi kita kemudahan? Saat kita dihantam dalam kesempitan. Ya Allah beri saya kekuatan. Kapan kita diberi kekuatan Bu? Saat kita dihadirkan dalam kondisi lemah. Ya Allah beri saya sabar. Ya Allah menghadapi pasangan, menghadapi anak. Kapan dihadirkan Bu? Saat anak bermasalah. Saat pasangan kita error. Di situ baru sabar itu akan muncul. Terus, ya yang paling hebat. Dulu buka surat Az-Zumar. Itu kalau menyebut surat Az-Zumar. Satu-satunya amal ibadah yang termasuk ibadah batin bukan?
yang nilai pahalanya tanpa batas. Karena sabar itu sangat tinggi. Sabar itu tidak punya batas. Ya. Kalau ibu katakan sabar itu ada batasnya, maka sesungguhnya itu telah membatasi pahala tanpa batas. Sabar itu tidak berbatas. Jadi jangan pernah membatasi sabar. Dari 99 Asmaul Husna, satu-satunya nama Allah yang dilengkapkan untuk kehidupan kita adalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah enggak sampaikan di Quran Innallaha ma'as-salah. Sesungguhnya Allah bersama orang sholat. Nggak ada orang sholat berbaca. Innallaha ma'az-zakat. Sesungguhnya bersama orang berzakat. Nggak ada orang berzakat. Kalau dia tidak mampu bagaimana? Innallaha ma'al haji. Sesungguhnya bersama orang berhaji. Nggak ada Allah bersama orang berhaji. Allah bersama orang-orang yang ibu duduk di sini kalau nggak sabar memo. Ya, grek-grok bahasa Inggris ini. Bu kalau buka puasa nggak sabar, bukan masuk ke hidung, bukan masuk ke lambung, masuk ke paru seperti itu. Ibu kalau tidur nggak sabar, selesai jatuh. Ibu kalau bawa motor nggak sabar, kemarin. Ya, tidur kalau nggak sabar, repot. Jadi semua harus butuh dengan sabar. Ini dalil tentang sabar. Ya. Nah, sampai di dalil ini Bu, siapa? Oh nanti ya pertanyaannya nanti ya. Oh baik. Lupa saya satu kasihkan gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana sabar itu dibagi. Ya. Pembagian level sabar ini hadis yang lumayan panjang. Kita baca ya. Ini hadisnya dari riwayat Ali bin Abi Thalib dari Syekh Abi Dunia. Jadi dari Ali bin Abi Thalib ini hadis dari Ali bin Abi Thalib riwayat ini dalil tentang sabar ya. Panjang ya. Udah saya baca. Nah ini dia kesimpulan sabar. Jadi sabar itu Bu dibagi dalam 3 tingkatan. Ingat ya Bu ya, kajian ini bagi ibu saya mereka. Pertama, sabar yang paling tinggi nilainya. Ini dari hadis tadi saya coba renungkan ya. Larangan menjauhi larangan. Berapa nilainya? 900 derajat. Satu derajat antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian arsy. Itu aja. Arsy di mana? Warna biru kalau itu keluar ini, itu bukan angin ya. Warna biru nanti di luar itu keluar, itu bukan angin itu. Ibu tahu warna apa itu? Biru itu. Siapa yang tidak tahu? Bukan Bu. Warna biru itu adalah atmosfer dari matahari. Jadi matahari punya 3 warna, biru, merah, kuning. Dari 3 warna ini, matahari paling banyak mengandungkan warna biru. Paling banyak mengandungkan warna biru. Itulah kenapa gunung itu dari kejauhan warnanya biru, laut itu warnanya biru. Sebetulnya air tidak biru, air itu bening. Air itu karena pasal kita tahu sebetulnya ya. Air itu bening, menjadi biru karena proses sinar matahari. Jadi warna biru itu batas atmosfer di mana matahari itu menghamburkan banyak warna biru. Ini bagian dari nikmat Allah yang wajib kita syukur. Kalau itu menghitung bisa. Kalau saya tidak bisa kita hitung, walaupun kita pakai komputer ini nggak akan mampu menghitung Allah. Warna biru inilah yang paling banyak dihamburkan oleh matahari untuk meneduhkan pandangan kita. Meneduhkan pandangan kita. Kalau mau warna merah bisa, kalau mau warna kuning bisa, tapi dipastikan semua penghuni dunia ini akan sakit matanya. Kalau warna biru. Jadi langit itu baru ketawa kapan malam. Nah itu pastinya langit.
Kan lagu anak Tika, bintang kecil di langit yang biru itu lagu pembodohan dan penipuan. Ada bintang kecil yang biru ya, bintang kecil yang hitam. Malamnya bintang kecil, siang malam apa? Terus ini yang pertama, larangan sabar dalam menjadi larangan. Kenapa Bu menjadi yang paling kuat sabarnya? Karena ada pilihan untuk kita lakukan. Kemudian larangan ini itu harus dijauhi dengan sekuat tenaga. Berbeda dengan yang kedua Bu. Kalau yang kedua sabar yang pertengahan ini ketaatan. Kita sholat, kita ngaji, kita puasa, itu pertengahan sabarnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak sanggup bisa berhenti. Ibu sakit nih, udah buka puasanya. Nggak sanggup berdiri, ya duduk. Ya sanggup duduk, ya berbaring, nggak sanggup tidur, nggak sanggup semuanya disolatkan. Saya bisa masukkan, tutup. Nggak sanggup puasa, nggak sanggup bayar. Nah, kalau untuk ketaatan itu dikerjakan sesuai kemampuan. Kalau untuk larangan harus sekuat tenaga. Contoh berdusta misalnya, itu harus sekuat tenaga Bu, karena sesuai kemampuan. Sanggup saya berdusta hari ini, bisa. Jadi, untuk larangan itu dikerjakan sekuat tenaga. Untuk ketaatan sesuai kemampuan. Itulah kenapa dia menempati sabar. Itu pun nilainya bernilai 600, ya, kalah 300. Ya, ini masih top. Nah sekarang kita lihat sabar paling rendah nilainya. Nah musibah, dapat musibah, menerima ketetapan atas takdir dalam kehidupan. Ini cuma levelnya cuma ini. Sejarah antara langit dan bumi. Tuh lihat Bu, bontot gak? Bontot Bu. Sejarah antara langit dan bumi. Sementara ini lapisan bumi dengan arus. Nah, di sini kan sudah nggak ada bandingannya nih, antara ini sama ini. Nah, ini beda. Nilainya cuma 300. Ini berdasarkan hadis tadi ya. Nah, jadi ibu ditimpa musibah, misalnya apa dalam musibah ibu? Meninggal dunia. Sendal kesayangan ibu hilang di masjid karena tarawih malam kedua Ramadan. Kenapa di sini menjadi paling rendah Bu? Siapa tidak ada jawabannya? Karena tidak ada tidak ada pilihan. Ibu hilang sendal, mau ibu nangis dari Isya sampai sahur, tetap sendal ibu hilang. Mama kita meninggal, bapak kita meninggal, kita mau hantu badan ke dinding, tetap aja nggak mau mama. Menjadi rendah karena tidak ada pilihan. Ini ada pilihan, ini ada pilihan. Ini pilihan untuk meninggalkannya, ini pilihan untuk mengerjakannya. Untuk ditabrak, ini untuk ditinggalkan. Kalau ini tidak ada opsi apapun kecuali terima. Semoga tentang sabar ini ibu sudah paham. Ya, ketika ada pertanyaan, ibu boleh tanya. Sebetulnya saya senang kalau ada tanya atau tidak apa karena dibuka dua sesi. Baik, berikutnya Bu tentang syukur. Syukur itu secara bahasa adalah berterima kasih atau menghargai. Ini arti dari segi bahasa Arab syukur yang berarti adalah berterima kasih atau menghargai. Nanti kalau ada nama orang syukri, Ustaz, terima kasih. Ustaz syukri, Ustaz terima kasih. Ustaz syukran, Ustaz terima kasih. Ya, itu nama-nama. Ibu boleh kita panggil dengan arti Indonesia, boleh saja. Ustaz terima kasih Ustaz. Itu tanda ya, jangan diamalkan ya. Artinya syukri itu artinya bersyukur ya. Terus dari segi bahasa, sekarang hakikat syukur itu, hakikat syukur kalau menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Thariq al-Hijratain halaman 308 adalah memuji atas nikmat
Hakikat syukur ya. Memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan untuk ketaatan. Sering tak kita ketemu gini kalimat dari para mubaligh, daripada ustaz. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Pernah dengar? Pernah? Sering ya. Saya bertanya sama ibu sekarang, walaupun belum buka pertanyaan ini, pertanyaan itu secara umum. Benarkah iman dan Islam telah menjadi nikmat atau beban? Yakin ibu jadi nikmat, kan jadi beban? Saya tanya nanti ibu, kalau ibu nggak bisa jawab nanti kalau buka puasa, kalau buka puasa gitu. Kalau lama jawabannya buka puasa. Yakin ibu, syukur itu apa iman dan Islam jadi nikmat atau jadi beban? Nikmat. Ibu ketua yang menjadi nikmat. Sudah. Simpan jawaban di diri masing-masing. Sekarang kita uji. Kalaulah iman dan Islam menjadi nikmat, sanggupkah ibu mengkhatamkan Al-Quran 5 kali dalam Ramadan? Katanya nikmat iman. Kenapa? Ada jawaban opsi ketiga tergantung ibu. Omak-omak ini selalu pakai pasal 2. Mak-mak nggak pernah salah. Kalau salah dengan pasal 1. Atau bisakah ibu tetap tersenyum di pagi hari bersama teman, rekan dan sahabat saat tadi malam berkonflik hebat dengan anak dan pasangan? Bisa. Dengan cara bisa pakai syarat. Katanya nikmat. Kenapa dulu? Ya sudahlah, simpan saja jawabannya ya. Memuji atas nikmat dan mencintai nikmat. Memuji, mencintai dan memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Itu syukur hakikat dalam menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sekarang kita lihat apa kebaikan seorang hamba yang taat dalam kesyukurannya. Saya tanya sama ibu sekarang, ya. Tapi ini pertanyaannya memakan sesi yang besar, kita pertanyaan jawabannya. Ramadan berapa rakaat kita sholat? Ya berapa? Tuh kan masih ngitung. Ya, tambah 11, 28, tambah 10, 38. Bu, lebih dari 50 rakaat. Betul atau benar? Nah, sekarang kita uji, sanggup gak di luar Ramadan ini bertahan? Oh no. Terima kasih atas kejujurannya. Tidak simpan aja. Ya. Ya. Jadi kebaikan yang dilakukan seorang hamba kepada Allah berupa ketaatan dalam kesyukurannya. Ibu begitu sholat tarawih, begitu imamnya baca setelah walad dhalin, terus dibaca kalimat surah Kaf ya Ain Shad, itu bergemuruh. Maryam panjangnya. Ibu sudah underestimate sama imamnya. Padahal sang imam buat 3 ayat ya. Tapi ibu sudah berburuk sangka gitu. Nah, ibu bilang ibu syukur. Gimana itu? Sudah ya. Terus bagaimana sedang kebaikan dari Allah? Kalau kita sebagai hamba taat dalam ketaatan, kebaikan Allah kepada hambanya adalah memberikan taufik dan ibu datang kemari bukan karena ibu punya niat, bukan karena ibu punya rencana, bukan semata-mata ibu saya lapar, karena niat yang ibu tetapkan dengan takdir Allah nyatu.
Begitu nyatu disebut apa Bu? Taufiqi. Ini rencana Allah, ini rencana Ibu. Nyambung. Hari kemarin sudah di-share layarnya hujan hari ini di-share hujan besok. Ibu sudah pasang rencana, pasang niat ya. Niat Ibu terus dengan rencana Allah connect. Ini namanya taufiqi. Bagaimana kalau ada orang misalnya mau mencuri? Apakah disebut taufiqi Bu? Mau mencuri? Nah, itu disebut istidraj. Nah, itu disebut istidraj. Didiamkan. Sudah tentang syukur, ini tentang uraiannya. Sekarang kita tentang dalilnya. Dalil syukur itu, nah, beda dengan sabar Bu. Kalau sabar tadi berapa kali itu? 103 kan? Syukur cuma 75 kali Bu. The special limited edition ya, sangat terbatas bersyukur itu. Cuma 75 kali dalam Quran. Tidak banyak. Kita ambil satu dalilnya dalam surah Al-Baqarah yang ke-152. Fakurni adhukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, saya ingat kepadamu, dan bersyukurlah kalimatku, dan jangan kamu menjadi orang tidak pandai berterima kasih. Kalimatnya dibuka dengan fakuruni, huruf fa. Fa dalam bahasa Arab itu menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang tidak main-main, artinya penekanan yang kuat. Konsekuensinya kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Ini konsekuensi. Baru di depannya washkuruli, bersyukurlah akan nikmatku. Berikutnya, dalil berikutnya adalah dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, ini sebelah tadi Bu. Matahari itu warna biru kan? Sanggupkah Ibu hitung kalau sekiranya Allah mentakdirkan warna merah? Leleh matahari. Gersang sebesar-besar. Nah, selalu kita hitung. Atmosfer itu berlapis-lapis, dari atmosfer, stratosfer. Wah, saya dulu ingat 7 lapis udara. Saya ambil contoh sederhana. Saya ingin mengulik sedikit tentang ini, tentang Allah. Saya mau tanya lagi sama Ibu. Yang kita hirup ini oksigen atau nitrogen? Berapa persen? Ya, berapa persen sedikit? Yang tahu dapat konsep buka puasa, melebihi hadiah yang siap oleh majelis. Berapa persen Bu? 5%. 20%. 74%-nya itu nitrogen. Nah, jadi ini nitrogen Bu, bukan oksigen, nitrogen. Saya ambil ilustrasi kalau ini oksigen semua. Ibu pernah masuk ke ruang ICU rumah sakit? Pernah ya? Itu orang dicolok hidung itu oksigen murni atau bukan? Enggak. Kata itu bukan. Kan kapung itu. Oksigen murni atau bukan itu? Kalau bukan apa namanya? Ya, tabung oksigen di sini ya kan? Pertanyaan saya, itu oksigen murni atau tidak? Iya, Ustaz, ya. Apa tandanya murni? Kalau itu bocor Bu, meledak itu uang itu. Ini memang kan saya tanya di murni atau bukan, itu bingung gitu kan. Akan tetapi oksigen yang dalam tabung murni itu tidak bisa kita hirup dulu Bu. Dia harus diikat dalam air, maka ada tabung yang berisi air yang gelembung. Nah, dia harus dimasukkan ke situ dulu oksigennya. Diikat dulu dengan H2O. Gelembungnya itulah yang masuk ke dalam hidup kita, maka dingin sekali. Dingin itu bukan uap oksigennya, tapi uap airnya.
Kalau langsung dari oksigen itu masuk ke kolom hidung kita, meledak paru-paru. Meledak paru-paru. Tidak sanggup. Jadi oksigen murni itu pun, itu kalau bocor, itu terjadi evakuasi besar-besaran di rumah sakit. Itu jangankan dengan korek api. Ibu punya kamera yang kameranya memancarkan sinar, kebakar. Bayangkan saking dahsyatnya oksigen itu. Allah tahu itu Bu. Lihat Bu bagaimana komposisi udara. Diletakkan komposisi oksigen cuma 20%. 75%-nya nitrogen. Maka kalau kita mau menghitung ini besar loh. Karena semua butuh nitrogen. Tumbuh-tumbuhan itu yang paling dibutuhkan itu nitrogen. Maka pupuk urea itu pupuknya nitrogen. Kalau PIM itu bocor, itu yang keluar itu adalah bau amonia. Amonia itu nitrogen. Itu ya. Jadi kesimpulannya, udara ini yang paling banyak isinya adalah nitrogen. Jumlah itu 74%. Artinya 2/3 yang kita hirup itu adalah nitrogen. Jadi oksigen yang diikat oleh nitrogen. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini hubungannya ya. Surah Sabah ayat 13. Ini bagaimana Allah wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Ya. Sedikit sekali dari hamba-hamba yang bersyukur. Tapi cuma 75 kali Al-Quran ini Allah sampaikan. Sekarang sampai sekarang syukur punya rukun. Jadi syukur punya rukun. Rukun syukur yang pertama menurut Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ibnu Asfadil Mubaddal Asy-Syakirin halaman 187, rukun syukur ada 3. Pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut. Jadi kalau alhamdulillah itu baru tahap memuji ya, belum menunjukkan kesyukuran, baru memuji. Alhamdulillah. Yang ketiga, meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan ketaatan. Artinya setelah kita memuji ini Bu, yang ketiga dipraktikkan dalam keseharian. Contoh, Ibu mengakui kemampuan bicara ini dari Allah, tidak cedal, tidak pendek, mengucapkan R dengan sempurna, tidak R rumah ekstra visual, dan seperti itu gitu ya. Ibu akui itu nikmat Allah. Terus ibu memuji nikmat Allah. Allah minta itu dipakai untuk baca Quran dengan benar, huruf ra-nya dengan benar. Jangan terlalu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu namanya aplikasi. Ya. Di hati, ini di mulut, ini di praktek. Ibu punya kemampuan dalam bidang birokrasi, memudahkan urusan orang, ditempatkan dalam posisi terhormat. Nah, jadikan posisi itu bermanfaat untuk banyak orang. Ibu menjadi guru, ya, menjadi tenaga pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan orang. Jangan manyun, jangan sundeh kalau datang orang bertanya tentang kondisi kehidupannya, tentang mengeluh tentang penyakitnya. Susah. Banyak nggak kita dengar komen sundeh kali ini? Kalau kita banyak sakit, terus coba. Banyak seperti dia. Jangan Bu. Besar lapar gitu ya. Hah? Lapar? Berarti tidak bersyukur kita dan tidak sabar. Nah, baik. Ibu sudah dapat 2 materi rukun antara syukur dan sabar. Itu pertanyaannya. Mana lebih berat antara bersyukur dan bersabar? Bersabar. Sebelah sini bersabar ya? Sebelah sini?
Ibu sepakat ya, bersabar dulu berat ya, karena memang dia tidak ada batas ya. Dan alhamdulillah jawaban ibu ternyata lebih berat bersyukur. Sabar itu kalau dapat ujian aja ibu sabar, dapat musibahnya sabar. Dapat nikmatnya sabar ibu, apa ibu? Cerita lagi soal gaya. Ini ibu, lebih berat bersyukur. Kenapa? Kita lihat sekarang kenapa sabar bisa. Nah, sabar dimiliki semua mak. Sebenarnya syukur hanya punya orang yang lebih maling saja sabar. Saya tunggu tengah malam, tunggu kita tidur, sabar. Doanya maling lebih kuat daripada doa kita. Ya Allah jangan kenapa, ya Allah jangan ketawa, ya Allah jangan sampai diduga, ya Allah. Betul kan? Betul kan? Saya tidak tahu nih kisahnya benar atau tidak ya. Ada dua kisah inspiratif. Pertama kisah tentang Akademi Maling ya, di negeri Poroma. Ya, Akademi Maling ini mengajarkan orang tentang maling. Kursus singkat selama sebulan. 3 bulan praktik, 1 bulan 3 bulan. 1 bulan 3 minggu praktik, 10 pekannya teori. Nah, setelah dalam kelas dikasih teori, terus praktik. Nah, praktik itu yang bawa si ininya langsung si pelatihnya gitu, gurunya. Yuk, boncengan kita praktek ilmu yang kamu dapat di kelas. Waktumu 30 detik untuk membobol sebuah motor. Tenang aja, kamu saya lindungi. Saya tetap di motor dan motornya akan tetap duduk. Kalau ada apa-apa tenang, pokoknya kamu tidak akan tertangkap. Itu mereka berjalan ibu, didapatkanlah sebuah motor. Dan dibilang, itu mangsa. Waktumu 30 detik dari sekarang. Si bosnya hitung bu, kita sudah stop loss. Terus begitu pas sudah 15 detik, bos, payah bos. Apa dia masih bos? Sabar. Tuh ya, sabar tuh bukan punya kita bu. Ular piton itu kalau mangsa kerbau dia harus sabar tuh. Buka rahangnya. Padahal badan ular piton dengan kerbau gedean kerbau, tapi kerbau itu tenggelam sebenarnya. Dilahap dengan sabar. Itu cerita tentang sabar yang ternyata ini bukan cuma punya kita. Orang kafir pun sabar. Sabar. Maaf ya, itu beruntung ya. Kalau ada dia ini bukan dapat seperti itu. Jadi lebih berat bersyukur. Mana contoh lebih berat bersyukur? Kita ambil sebagai hadis Rasulullah SAW. Hidup seorang mukmin itu begitu indah. Kalau dia mendapat kesulitan, dia bersabar dan itu sebuah kebaikan. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur dan itu sebuah kebaikan. Itu hadis pertama. Hadis kedua. Bukankah setiap sakit, rasa letih, rasa lelah itu bagian dari menggugurkan dosa, gitu ya? Kalau gugur dosa itu nikmat atau musibah? Saya ulang ya. Sakitnya kita, saya dan ibu, terserah mau disakiti, mau kena PHP, mau kena zong, mau kena prank, ya, mau dicurangi, mau terluka berdarah dan bernanah-nanah, mau terluka tidak kelihatan tidak berdarah, artinya tidak nyaman itu. Itu jaminannya tuh dosa yang diampuni. Dosa yang diampuni bu sepakat kan anugerah kan bukan musibah kan? Yakin sepakat bu? Ya. Tapi begitu sakit kenapa ngeluh? Kenapa tidak itu sakit? Alhamdulillah. Bisa nggak ibu saat rajang bawang pas buka puasa? Malah sekarang astagfirullah. Pencitraan ibu.
Pas buka puasa, panjang waktu. Wah ya, nggak yakin tuh ya. Apa bu kalau mati lampu pas buka puasa bu? Innali kan musibah itu ya. Baru alhamdulillah. Ibu pulang dari sini, ban ibu bocor. Udah bu, dosa lama saya paham saya kepala itu paham. Bocor puasa dorong lagi tambah 45 kilo. Meleleh bedah. Bisa nggak dilepas bocor? Alhamdulillah. Kenapa bu? Ibu olahraga kan kalau ringan kan? Dosa ibu nyampe terus. Nah itu bu, makanya kenapa syukur itu cuma orang beriman bu. Ah ini berat ibu. Ibu dikacangi, ya. Ibu dikadalin. Alhamdulillah Allah tak ibu. Ya. Baik. Sebagai penutup, saya ingin membuka sebuah kisah cerita. Ya. Ini kan tarawih nih, ya tarawih. Sorenya hujan, ya. Hujan tergenang. Ibu pergi sholat mau jalan kaki, tidak dapat pahala. Terus pernah ibu kepetrik air yang dibawa sama anak-anak. Kira-kira apa di mulut itu? Ibu mau sholat nih, ya. Wah, ya, maaf ya, maaf ini puasa loh bu, jangan drama bu, rusak puasa ibu. Nah, manusiawi kan kita kesal ya. Paling sopan kan 10 meter di pada rumah itu masuk paret. Ibu menghampiri dengan wajah sempurna. Gimana? Makan mata mau dipakai gitu. Enggak ya, insya Allah semoga dari Tuhan ujian. Yang bilang enggak tetap uji. Yang bilang ya akan lebih uji lagi. Nah itu cerita ya, cerita fiksi yang insya Allah tidak akan terjadi, tapi hadir dalam bentuk lain. Apa hubungannya dengan keluarga? Nah ini hubungannya. Dalam keluarga itu bu, yang paling berat itu adalah belajar diam. Bukan mengkait-kait. Belajar apa? Diam. Untuk apa? Untuk tidak banyak komen. Banyak zikir. Kalau ibu sendiri jadi wonder woman, tiada tanding, tiada banding. Ibu banyak zikir, banyak berdoa. Kalau ibu dengan pasangan itu banyak diam. Lebih bagus diam. Yang paling sulit dalam rumah tangga itu adalah diam. Untuk hal-hal yang tidak prinsip. Diam untuk hal-hal yang tidak substantif. Jangan banyak komen. Pasti selamat. Walaupun salah. Iya. Kalau tidak prinsip. Apa tidak prinsip contohnya? Suami ibu bawa pulang ikan gede. Nggak usah komen. Ikan sah kita bersih. Besok bawa pulang ikan kecil. Astagfirullah. Nah, ini timer saya 50 menit saya punya habis. Pas banget. Besok bawa pulang ikan kecil. Komen lagi. Aduh, kecil kita. Sampai bersih. Besok kalau udah dibawa pulang ikan, komen lagi. Kenapa? Wah, pulang hari ini.
Nah ini maka tadi saya bilang itu gampang. Belajar di untuk hal-hal yang tidak prinsip. Anak kamu makan, gak usah ribut. Bersyukur, alhamdulillah, hemat gas, hemat air, hemat minyak. Karena lapar tentunya manusia. Selamat. Kalau ibu masak nggak dimakan, ibu sedih, berarti ibu nggak bersyukur. Berarti ibu berbuat untuk dipuji. Tinggal ibu bilang sering-seringnya. Nah, itu aja ngomongnya sering-seringnya. Sering-seringnya. Sering-seringnya itu ya kode keras. Semakin baik rasa syukur ibu tadi menurut cerita yang di atas tadi ya. Bagaimana si Imran bin Hittam itu dia bersyukur dengan kemolekan dengan istrinya, dan si istri bersabar dengan wajah sang suami yang pas-pasan, menunjukkan harmonisnya rumah tangga. Karena pasangan kita itu tidaklah sempurna selayaknya sempurna diri kita yang pasangan juga. Yang membuat rumah tangga itu bentrok bukan karena kelebihannya, tapi karena apa? Orang siap dengan kelebihan tapi tidak siap dengan kekurangan. Itu prinsip. Semakin kita mampu menyerap kekurangan pasangan, semakin baiklah rumah tangga. Tapi kalau kita mengambil referensi pembanding bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, selesai. Di situ muncullah konflik demi konflik. Yang membuat setan itu begitu indah saat kita sebelum menikah, karena dihadirkan semua keindahan. Begitu sudah menikah, apakah setannya stres? Tidak, setan berubah strategi. Dihadirkan keburukan, kekurangan pasangan. Kalau dulu sebelum nikah, kalau kita terpleset dengan lembut disangka sakit ya. Begitu nikah, terpleset matanya kemana? Terjadi perubahan intonasi dalam bentuk kalimat dan ekspresi serta akan. Itu kerja siapa? Untuk merusakkan. Sekarang kita lihat quotes-nya dari Umar bin Khattab ya. Quotes penutup hari ini. Bersyukur itu jauh lebih berat, kata Umar bin Khattab. Ujian yang membuat teringat pada Allah lebih kami cintai daripada kalimat dan Allah. Kenapa? Semakin kita diuji, semakin mampu bersyukur dengan ujian, itu lebih dicintai oleh Umar bin Khattab ketimbang dia mendapat nikmat. Nikmat itu kayak gula. Gula itu enak kan? Mana dia enak? Kenapa bikin gula? Enak di gula. Mana enak bikin gula? Gula itu menyebabkan penyakit. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kalau sekali gula, selesai. Berarti kalau ada sisi muka termawati itu dari itu bagaimana? Rontok semua. Ya. The mother of the six, ibunya penyakit. Gula itu penyakit. Semakin banyak kita mendapatkan nikmat, semakin banyak kita mengalami gula. Kalau kita tidak lupa, tidak ingat Allah, selesai. Terus, nah ini orang yang bersabar, tapi tidak akan bersyukur. Apa resikonya bu? Hidup di jalan ketabahan tapi tidak merasa tidak keluar. Dia sabar, tapi ngeluh gitu ya. Sabar tapi bugar aja, komplit aja. Terus kalau orang yang berikutnya bersyukur tapi tidak sabar, nah ini semua salah. Semua salah. Mau buka puasa bersyukur dengan hidangan. Tiba-tiba hari menjelang buku kan PLN
orang suka itu mati memang gak ada akalnya. PLN Bu dari Sabang sampai Merauke yang udah tua ya, semua kena. Yang kena bangsa Ibu, yang dihajar di Sabang sampai Merauke. Ya. Dan inilah kata penutup yang semoga menginspirasi. Sabar tanpa tepi, syukur tanpa ya. Sabar tanpa tepi, syukur tanpa tak. Saya akan bahagia dan senang kalau anak saya lulus. Nah, itu namanya pakai syarat. Saya akan bahagia andai kata saya nanti jadi ABCD. Ibu mensyaratkan, padahal syukur itu tidak boleh ada tapinya, sabar itu tetap. Jadi tidak ada batas dalam sabar ya. Jadi ibu yang hari ini berbatas dalam sabarnya mohon dikoreksi. Nanti di Syawal jangan buat status memaafkan tapi tidak melupakan. Jangan Bina ya, memaafkan tapi tidak melupakan. Kalau maafkan, selayaknya ibu merasakan bagaimana dimaafkan orang. Apa? Oh, damai, enak. Begitu juga orang. Begitu juga dalam keluarga. Begitu kita maafkan seluruh kekurangan pasangan kita, yang muncul itu apa Bu? Rasa syukur, rasa terima kasih kita. Ya, ini yang akan naik. Saat kita menerima kekurangan anak-anak kita, anak itu Bu, saya bilang, anak itu cerminan orang tuanya. Ibu kalau mau melihat ibu waktu muda, waktu kecil, lihat anak ibu hari ini. Kalau anak ibu ngeyel, begitulah kita dulu ngeyel sama orang tua. Kalau anak ibu suka ngebantah, begitulah dulu kita sama orang tua suka ngebantah. Kalau anak kita banyak akal bulusnya, begitulah dulu kita banyak akal bulusnya sama orang tua kita. Jadi jangan salahkan anak, memang anak ini yang bandel. Kita lupa itu anak kita. Kulit dia kulit kita, daging dia daging kita, tulang dia tulangnya kita, darahnya dia darahnya kita. Seakan-akan kita begini menjadi dewa yang tidak pernah salah. Kayak dengan pasangan, dengan suami, kalau dengan anak tidak bisa. Nah, semakin baik ini kondisi, fondasi syukur dan sabar ini, insya Allah keluarga itu semakin taat dalam semua aspek. Semoga ini menjadi penguat. Dan ini Bu sebetulnya belum menyentuh substantif dari persoalan ketahanan. Apa hubungan syukur dan sabar mempengaruhi ketahanan keluarga? Sebagai penutup Bu, saya ingin menyampaikan begini Bu ya. Hari ini kita berumah tangga itu, kalau saya tanya sama ibu, panduan ibu berumah tangga siapa? Karakter berumah tangga itu kita ambil polanya, pola siapa? Pola Rasul. Mana ini? Ibu nanti buka di rumah atau kalau setelah ada sesi Quran, ibu coba tadabburi surah At-Tahrim. Ya, ayat 1 sampai ayat 12. Kalau selesai ya. At-Tahrim itu menceritakan utuh bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW. Kalau untuk karakter istri-istri Nabi, ibu sebagai istri, itu nanti dibedah oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 33. Silakan ibu tadabburi surah Al-Ahzab dalam posisi ibu sebagai istri dan At-Tahrim itu sebagai keluarga. Nah, pembahasan ini tentu tidak adil kalau tidak melibatkan bapaknya. Jadi tentu tidak fair kalau yang ada di ibunya.
Masa ini kok ibu saja diberi fondasi yang dikuatkan, tapi bapaknya jalan sendiri. Tidak asik ya. Tapi minimal ada cooling sistemnya, sistem pendinginnya. Jadi ibu menjadi firefighter, jadi pemadam kebakaran. Caranya bagaimana? Diam. Kalau bapaknya error, ibu jangan hang. Bapaknya hang, ibu jangan jadi Wonder Woman. Diam saja. Semakin diam, semakin mudah menyelesaikan persoalan. Jangan dijawab, jangan disahut. Itu pasti berkonflik. Pasti ribut itu. Karena ada ego sektoral yang tidak akan mungkin dikalahkan. Baik Ibu, demikian pembahasan kita karena waktunya sudah melebihi dari target. Di sini sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin materi ini masih begitu mentah, masih begitu belum matang ya. Dan saya berhusnuzon kepada Ibu bahwa Ibu sudah mampu menyerap apa yang kami sampaikan. Baik, silakan Ibu yang ingin ditanyakan. Oh, tutup dulu. Oh ya, silakan. Baik. Silakan. Oh, saya tutup ya. Saya tutup ya. Oh, belum ya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la